Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, sadaqa wa'ada, wa nasara abda, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Rodo TV yang berbahagia, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali kepada fitri. Walaupun fitri atau Idul Fitri itu artinya kembali halal untuk bisa makan, di mana sebelumnya kita tidak haramkan karena berpuasa. Tapi Idul Fitri juga dimaknai dengan kembalinya kita kepada fitrah, seperti anak kecil yang baru dilahirkan, yaitu dengan dihapusnya segala dosa kita yang berlalu. Hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah, bahwa setiap anak yang dilahirkan mereka dalam keadaan fitrah. Fitrah itu bisa berarti tohur, suci, bersih, tanpa dosa. Fitrah juga bisa bermakna bahwa semua manusia yang dilahirkan mempunyai potensi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya setiap manusia ketika ruhnya belum ditiupkan ke jasadnya, ke jabang bayi yang ada di kandungan saja, mereka sudah bersyahadat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum fashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya, yang kemudian Allah mengambil persaksian kepada mereka, kepada jiwa-jiwa mereka. Kata Allah seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka serentak menjawab, bala, syahidna, benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Pemirsa Rodo TV yang berbahagia, jadi kita dilahirkan sesungguhnya tanpa dosa. Namun kemudian hadis melanjutkan, fa'abawahu yuhawidani au yunasyirani ila akhir hadis, bahwa yang bisa mempengaruhi anak kemudian Yahudikah, Nasronikah, Majusikah adalah orang tua. Bahkan zaman sekarang bukan saja orang tua yang berpengaruh, tapi tulisan-tulisan, bacaan-bacaan, apa yang dia lihat di Google boleh jadi bisa mempengaruhi orang untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Rodo TV yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menghendaki, menginginkan ketika kita dilahirkan ke dunia tanpa dosa, semestinya kita kembali kepada Allah, yaitu ke akhirat nanti dalam keadaan fitri juga, dalam keadaan bersih juga. Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa bahagia dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kalian ke jamaah golonganku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah hakikat kita semestinya ketika kembali kepada Allah SWT dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Namun pemirsa Rodo TV yang bahagia, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa semua manusia akan mengalami dalam hidupnya proses dosa dan sebagainya. Maka Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan kesempatan kita dalam rangka mencapai tujuan hayat di dunia dan akhirat bahagia,
maka Allah memberikan kesempatan kepada kita setiap tahun untuk mensucikan dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepada fitrah, yaitu dengan kesempatan setiap tahun, yaitu bulan Ramadan, untuk mencuci dosa kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian menjadi rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hadis yang sangat-sangat mirip redaksinya dan diriwayatkan kebetulan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Redaksinya mirip. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan menginginkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang terlalu diampuni. Yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail, menjalankan qiyamul lail, tarawih ataupun diakhiri dengan witir karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang lalu. Yang ketiga, barang siapa yang qiyamul lail kebetulan malam terjadinya malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni dosanya yang lalu. Jadi ada 3 lapis sebetulnya ketika puasa kita diterima, qiyamul lail diterima, qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar diterima, masyaallah 3 lapis dosa kita yang lalu diampuni. Dosa lalu yang mana? Sejak awal kita berbuat dosa, sejak balik kita berdosa, sampai kita melakukan 3 hal ini diampuni. Kalau kita boleh menghitung secara matematika, kalau puasa kita terima, dosa kita yang lalu dia akan diampuni. Dan kalau qiyamul lail kita dan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar diterima, berarti sebetulnya 2 tahun yang akan datang dosa kita sudah dihapus. Kalau kita menghitung matematika, subhanallah. Jadi walaupun ada orang yang mengatakan, menyalahkan bahwa Idul Fitri adalah kembali kepada suci, tapi dengan hadis ini sebetulnya bermakna juga bahwa Idul Fitri adalah kembali kita kepada kesucian tanpa dosa dan noda. Pertanyaannya adalah, apakah puasa kita, apakah qiyamul kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kemudian Allah mengakhiri ayat tentang berpuasa wajib Ramadan, yaitu la'allakum tattaqun. Ternyata belum tentu orang berpuasa, belum tentu orang qiyamul lail itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nilainya tidak akan mencapai, yaitu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada sedikit kita menyampaikan bahwa tanda-tanda orang yang puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah terjadinya perubahan pada dirinya. Kebiasaan yang buruk ditinggalkan setelah lewat bulan Ramadan. Yang jarang sholat menjadi rajin. Yang sholat wajib saja menjalankan sholat-sholat yang lain. Dan sebagainya. Santri-santriwati yang malas belajar menjadi semangat. Nah, setiap tahun kita lakukan proses pencucian ini. Proses kesadaran ini luar biasa. Maka sebetulnya semakin lama kita menjalankan ibadah puasa setiap tahun, maka semakin kita bersih, semakin kita suci tanpa dosa dan noda. Yang kedua adalah istiqomah. Ini sangat penting, bahwa tidak hanya di bulan Syawal semangat ibadah kita, semangat belajar kita, semangat aktivitas positif kita meningkat, tetapi setelah lewat 1 bulan 2 bulan menjadi lebur. Semestinya orang yang diterima puasanya adalah ketika menjalankan perubahan-perubahan yang baik itu menjadi terus konsisten, istiqomah. Maka itu sangat penting. Yang ketiga, bahwa di antara kelebihan atau tanda-tanda orang yang diterima puasanya adalah mau belajar dan belajar lagi untuk menyempurnakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik tauhidnya, fikihnya dan lain sebagainya. Dan ketika kemudian dia mencapai pada perubahan yang istiqomah dengan terus belajar mengenal agama lebih dalam lagi, maka yang terakhir pasti adalah keikhlasan. Dalam menjalankan ibadahnya, dia pasti termasuk orang yang ikhlas. Nah, ketika semua itu dilakukan yang di ujungnya dengan ikhlas dalam menjalankan ibadah, pastilah dia ketika akhir hayatnya disebut orang sebagai husnul khotimah. Menutup kehidupan dengan husnul khotimah, kembali kepada Allah tanpa dosa dan noda. Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam rangka menyelesaikan kegiatan-kegiatan Ramadaniyah. Dan kita saat ini berada di 1 Syawal 1441 Hijriah. Maka dari itu tentu di penghujung acara
siraman rohani dari Raudhah TV, saya mewakili seluruh asatid dan ustadzah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah minal aidin wal faizin fi quli amin wa antum bi khair. Saya juga mengucapkan kepada seluruh wali-wali santri, tentu dibantu oleh anak-anaknya dengan kegiatan aktivitas Ramadaniyah yang telah melaporkan kegiatan anak-anaknya selama bulan Ramadan ke wali-wali kelas. Walaupun kita juga memaklumi ada sebagian kecil wali-wali santri tidak melaporkan karena informasinya kondisi situasi yang memang susah untuk menerima sinyal dari internet. Tidak masalah, yang penting kita sudah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan saatnya nanti anak-anak kami akan kembali ke pesantren dalam kondisi yang sehat walafiat dan negara kita dalam kondisi yang berbahagia. Dan akhirnya sekali lagi ucapan terima kasih kepada seluruh kita semuanya, asatid wal ustadzah yang telah meluangkan waktunya mengisi Raudhah TV ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar, yang sebesar-besarnya dari Allah SWT. Demikian, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu